Nah, yang kita bicarakan adalah buku terbaru buat teman-teman yang ingin jadi penulis atau tertarik ke dunia penulisan yang ditulis oleh Cak Mahfud Ikhwan. Ini pertanyaan pertama, Cak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja. Semoga happy, semoga bahagia untuk teman-teman, sahabat-sahabat traveler, sahabat-sahabat entrepreneur di mana saja berada. Nah, malam hari ini kita sedang ada acara bedah buku, launching buku dari penulis, kalau kata tadi audiennya, penulis bintang. Namanya Cak Mahfud Ikhwan. Kita lagi di selamat apa ini, Ibu? Selamat malam, selamat bebas. Salam senja, selamat malam. Salam senja, selamat malam. Iya. Lagi di kafe main-main. Jadi kafe main-main ini ada di Jogja, di dekat Jogja Expo Center. Dan uniknya adalah di sini bukan sekedar kafe, tapi juga ada perpustakaan buku dan juga ada toko bukunya. Jadi sambil Anda bisa kongko, ngopi, ngudut, tapi juga bisa menambah isi otak dengan membeli buku-buku terbaru dari terbitan Diva Pers. Nah, salah satu buku yang diterbitkan Diva Pers dan di launching malam ini adalah buku ini, judulnya apa, Cak Mahfud? Melihat Pengarang Tidak Bekerja. Tidak Bekerja. Ini tanggal 18 Februari 2020. 19, Pak, Ibu. 19 ini. 19 Februari 2022. Kira-kira 20 tahun yang lalu saya juga pernah menerbitkan buku tentang menulis, cara menulis, tentang kepenulisan. Judulnya ini, menulis itu nggak perlu bakat. Problemnya adalah buku ini sudah lama tidak beredar, sudah nggak diterbitkan ulang, dan cara-caranya itu masih pakai teknik yang lama. Makanya buku ini yang pernah saya tulis 20 tahun yang lalu dan pernah menjadi rujukan para calon-calon penulis, sekarang saatnya ditutup. Nah, yang kita bicarakan adalah buku terbaru buat teman-teman yang ingin jadi penulis atau tertarik ke dunia penulisan yang ditulis oleh Cak Mahfud Ikhwan. Ini pertanyaan pertama, Cak Mahfud. Buku ini gimana ceritanya bisa terbit? Karena selama ini beliau itu hanya menerbitkan novel. Kalau baca Kambing dan Hujan yang pernah juara DKJ, Dewan Kesenian Jakarta, itu genrenya fiksi, novel, kemudian Ulit, tak sampai Ulit, kemudian yang cukup fenomenal terakhir Dawo, dan satu lagi Anwar Tohari, Mencari Mati. Ini buku ini keren. Yang terakhir itu apalagi, Anda kalau orang Jawa Timuran, Paciran, Brondong, Lamongan keseluruhan harus baca buku itu. Nah, balik ke buku ini, Cak. Gimana ceritanya kok bukan menulis novel tapi menulis proses kepenulisan? Teman-teman yang mungkin tidak kenal saya memang mengenalkan diri dan melabeli diri sebagai novelis. Tapi saya sejak awal adalah orang yang tidak membayangkan menghabiskan keseluruhan hidup untuk ya ngarang cerita. Ya. Terus? Jadi meskipun kemudian tetap saya menulis gitu ya, saya sejak sangat awal sudah memikirkan banyak. Seperti semua orang yang dulu menulis, termasuk Pak Ebo adalah inspirasi saya, guru saya. Dan saya sebut seperti itu sebenarnya secara langsung karena saya ingat bahwa saya ketemu Pak Ebo di awal-awal kuliah dan saya pikir bukan saya saja sebagai adik kelas atau apa ya, orang perantau dari Lamongan yang ketemu di Jogja, saya rasa bahkan saya tidak harus
tahu buku ini, untuk bisa belajar menulis dari Pak Ibu. Dan saya juga tidak yakin waktu itu tentu saja punya bakat. Sampai sekarang hari ini saya merasa saya hanya kadang kayaknya saya punya bakat. Kembali ke soal buku itu tadi. Selain menulis novel, sebagaimana juga dulu Pak Ibu, ya menulis banyak hal gitu. Ya. Dulu saya bukan orang yang sangat berhasil dengan koran ya. Jadi saya memang pernah menerbitkan beberapa cerpen di Jawa Pos, di Anida, di Minggu Pagi, tapi itu sangat sedikit, tidak banyak dan tidak bisa dibanggakan. Termasuk sebenarnya saya juga sejak dulu ingin menulis hal-hal ya di luar sastra, di luar novel. Saya ingin menulis opini, saya ingin menulis isai, dan ya, itu nggak ada yang kemudian masuk koran. Sehingga mungkin karena semacam kegagalan itu ya, saya akhirnya tidak pernah benar-benar bisa menghilangkan kecenderungan menulis sesuatu di luar fiksi, bahkan ketika saya mulai dikenal sebagai penulis fiksi. Jadi makanya yang tadi tidak disebut oleh Pak Ibu, sebenarnya sebelum melihat pengarang tidak bekerja, saya menerbitkan menulis itu gampang, menulis tidak. Ya. Sesuatu yang mungkin agak sedikit bertentangan dengan apa yang coba digambarkan Pak Ibu di bukunya. Tapi karena itu kami bersahabat. Kami memang melihat menulis sebagai sesuatu yang berbeda. Sebelum ini saya juga menulis Aku dan Film India Melawan Dunia. Itu ulasan film. Sebelumnya saya juga menulis ulasan-ulasan sepak bola, baik di blog maupun di koran. Yang belakang gawang belum lama terbit. Terus kemudian ada dari kekalahan ke kematian, itu tulisan-tulisan tentang sepak bola Indonesia. Terus sepak bola tak akan pulang, itu tulisan tentang Piala Dunia. Yes. Jadi saya memang tidak bisa melepaskan diri dari menulis yang bukan fiksi. Lah, berkait dengan buku ini khusus, kira-kira singkatnya, menjelang corona itu, menjelang wabah, saya ditawari oleh Mojo, boleh menyebut nama? Boleh, bebas. Mojo.co untuk mengisi semacam kolom. Ya. Isinya isai dan sebagian tentang diri saya dan profesi saya. Ya. Tentang diri saya sudah saya terbitkan di penerbit Mojo sebelumnya, teman-teman bisa cari. Yang judulnya itu menulis itu gampang. Menulis itu gampang. Dan yang berkaitan dengan profesi saya sebagai penulis, sebagian besar saya masukkan di buku. Nah, saya masih punya beberapa yang mungkin sedang disiapkan atau sedang dicari. Jadi saya memang banyak mengerjakan proyek-proyek di luar fiksi. Nah, ini sebagian kecilnya saya. Kira-kira behind the scene-nya gitu. Behind the scene-nya. Kira-kira apa ini, Cak? Sekilas poin di buku ini yang hendak disodorkan kepada teman-teman yang mau terjun atau penulis pemula atau apapun lah disebut itu, apa kira-kira poin 1, 2 atau apalah? Yang terpenting sebenarnya adalah saya ingin menyampaikan tentang hal yang lebih real tentang menulis dan kepenulisan. Ya. Saya mencoba mendekonstruksi gambaran-gambaran ideal tentang menulis, termasuk bagaimana seorang menjalani kepenulisan, seorang bagaimana tetap berdiam dalam profesi itu, bagaimana orang tidak kemudian yakin dengan pilihannya dan seterusnya. Karena yang saya sampaikan adalah bahwa ya menulis itu banyak problem. Sebagaimana semua orang hidup gitu. Ya, fundamental tuh ya, paling fundamental dari buku ini adalah. Jadi yang real adalah ya menulis ya kayak gitu. Tidak perlu bakat mungkin. Ya. Itu. Tapi ya dia tidak gampang. Sebagaimana teman-teman
tidak akan mudah dari pedagang ke petani. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Teman-teman tidak bisa langsung jadi perawat misalnya, Ya. harus sekolah. Ya. Teman-teman tidak mungkin menjadi dokter dengan tiba-tiba. Ya. Ada proses-proses yang berjalan. Mungkin misalnya orang menulis tidak harus lulusan sastra Indonesia seperti saya atau Pak Ibu, atau sastra yang lain. Tapi tentu saja juga tidak sesederhana bahwa Anda ingin menulis dan menulislah. Karena kadang orang tidak ini ya, tidak bilang bahwa setelah itu ada proses panjang yang harus dilalui. Orang belajar secara teknik, orang belajar kalau teknik sudah selesai, apa yang mau disampaikan. Yes. Kalau yang mau disampaikan ini menarik atau tidak, itu ada teknik yang lain lagi. Bahwa kemudian tulisan Anda misalnya sudah cukup bisa diterima, bagus atau enggak dibanding orang lain, itu proses yang kemudian Terus harus menerus berjalan. gitu ya. Iya. Dan saya rasa kadang orang meninggalkan penjelasan itu, Pak. Iya. Dari misalnya ya kelas-kelas menulis atau buku-buku praktis menulis. Orang bicara tentang teknik merangkai kalimat, membuka cerita atau menutup cerita, bagaimana menciptakan konflik dan seterusnya. Tapi kadang bagaimana seseorang mendiami kepenulisannya Secara total utuh gitu ya. Iya, Kalau iya. tadi kan fragmen-fragmen aja yang dan diirikan. di bagian yang sangat awal, Pak. Iya. Termasuk misalnya ya gini, orang bisa menulis cerita selesai. Ada problem, bagaimana dia menerbitkannya? Oke. Apakah ke koran, apa ke buku langsung? Oke. Dan itu dua hal yang berbeda. Iya. Nah, di koran misalnya, apakah kemudian dia masuk ke koran yang bagus, yang pembacanya banyak, atau koran kecil yang mungkin bahkan tetangga Anda tidak tahu? Yes. Kalau ke penerbit misalnya, mau yang pangsanya kecil tapi terhormat misalnya, atau pangsanya besar tapi orang kemudian ya membacanya dan melupakannya, itu juga pilihan-pilihan, dan itu proses yang butuh belajar juga. Nah misalnya setelah sukses menerbitkan buku pertama laku, orang yang tertarik dan terobsesi dengan kepenulisan, orang nggak akan selesai di sana. Ya. Dan itu ada problem lagi. Ya. Orang bagaimana keluar dari saya kesuksesan pertama, itu kemudian ke kesuksesan berikutnya. Yes. Karena proses yang sama juga terjadi jika teman-teman gagal. Anda penulis yang bagus, tapi pilihan-pilihan yang lain nggak mencukupi, Anda bisa tidak dibaca. Ya. Nah, orang bisa gagal di sana, orang bisa selesai tutup buku di sana, tapi beberapa orang tidak. Dia harus misalnya bangkit karena dia tidak bisa hasrat menulis itu terlalu besar untuk dimatikan oleh kegagalan kecil. Dia harus bangkit, dan itu juga proses yang baru lagi. Yes. Dan itu berat. Tidak bisa semudah itu. Mungkin di sana sebenarnya kenapa kata Pak Ibu menulis tidak perlu bakat, karena sebenarnya bakat bukan determinan utama. Itu maksudnya. Macam-macam determinasi itu apa ya? Yang menentukan dari menulis itu macam-macam sekali. Ya ada bakat. Saya percaya itu, meskipun orang tidak berbakat menulis bisa menulis. Bisa juga. Tapi misalnya orang butuh ketekunan, Yes. butuh proses belajar yang lama. Seperti juga Pembedanya menurutku hanya percepatan aja antara yang nggak berbakat dan tidak berbakat. Itu jadi variabelnya banyak sekali. Oke, terakhir ini Cak, sebelum kita tutup pembicaraan kita tentang Sudah terlalu banyak omong ya kita. enggak, ini biar ada partnya nanti dong. Oh gitu ya. Kalau dulu orang menulis dan berlatih menulis itu kan ada media tempat dia mengasah, namanya media massa, dan kita termasuk orang yang berjuang betapa sulitnya masuk itu sampai kita punya kemampuan menulis yang jauh lebih baik. Kalau sekarang ini di era yang media massa sudah senjakala, yang ada nggak tahu ini media apa, bagaimana cara mereka melatih skill dan keterampilan menulisnya? Selama 2 tahun berturut-turut Pak Ibu, Ya, saya menulis di media online. oke, Dan itu ada uangnya. oke, gitu ya. Jadi kalau problem teman-teman di penghasilan, sebenarnya banyak gantinya. Ada platform, hanya beda platform Iya, ternyata iya, iya. Mungkin tidak sekeren koran ya dulu, orang tua atau tetangga kita tahu, oh Jawa Pos, oh Kompas, oh
Ebo dimuat di Jawa Pos, oh Mahfud di Kompas gitu. Dan bisa dikliping Itu- terus di Figura zaman itu kan. Itu mungkin sekarang harus kita tinggalkan kebanggaan itu. Tapi bahwa sebenarnya menulis masih punya banyak ruang. Kalau sebenarnya teman-teman menulis karena memang ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, nah itu jauh lebih mudah. Ya. Kita punya Twitter, kita punya Facebook, masih ada Medium, orang masih juga main blogging. Oke. Saya rasa itu masih bisa dipakai. Bagian dari berlatih untuk mengasah Oh, iya. skill kepenulisan ya. Beberapa orang sekarang menjadikan itu sebagai lahan juga kan. Oke, betul. Kita mengenal istilah influencer, kita Iya. mengenal buzzer. Copywriting, Semua buzzer. orang juga. Itu Ya, oke. misalnya ya, saya sebagai penulis terima atau tidak itu bagian dari sebagai profesi ya kepenulisan. Ya. Perkembangannya sudah malah makin luas sekarang penulisan. Jadi pilihannya menjadi jauh lebih banyak. Oke, itu dulu perbincangan part 1. Nanti Anda bisa lihat di part 2-nya dengan Cak Mahfud Ikhwan. Dan jangan lupa beli bukunya yang ini kalau teman-teman pengen tahu bagaimana proses kreatif kepenulisan itu. Minimal jadi inspirasi. Syukur-syukur bisa jadi panduan dan nanti Anda kembangkan dengan cara Anda sendiri. Itu dulu dari Travel Ebo. Dan seperti di kanal sebelum-sebelumnya, saya selalu mengingatkan jangan lupa bahagia dengan 3 cara: ngopi, udut, dan traveling. Kenapa ngopi, kenapa udut? Itu bagian dari cara kita merelaksasi otak kita. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita akan ketemu orang-orang baru di tempat-tempat baru seperti kafe main-main ini. Dengan cara itu kita bisa mendapatkan ilmu baru, inspirasi yang baru, dan hikmah-hikmah kehidupan yang baru untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup kita. Salam senja, sampai ketemu di konten Travel Ebo yang lain. Makasih Cak ya. Cus.